ada apa-apa. Kalau suara kita nggak ada dengar, cuman suara rintik jangkrik. Apa ini guys? Sayangnya hujan guys. Kalau suara sih nggak ada kehidupan kayaknya guys. Atau karena sudah malam ya. Tapi saya terdengar di kejauhan itu masih dari sini itu. Udah nggak ada tanda. Terus
Van den Brink ini selain membawa kayu putih yang kita kenal sebagai kayu semu tersebut, banyak tanaman dan satwa liar yang dibawa oleh Van den Brink itu untuk penelitian. Dan salah satunya yang dibawa adalah tapir. Tapir ini akhirnya berbeda dengan tapir-tapir lainnya. Ya, tapir lainnya yang ada di Indonesia. Karena kebanyakan tapir yang ada di Indonesia itu belang, hitam putih ya. Perutnya itu putih, sabuk putih gitu. Tapi yang tapir ini tidak ada belangnya. Cuman di moncongnya itu ada bercak, ya, ada bercak putih dan giginya itu kuning. Maka disebut dengan tapir bergigi kuning. Yang lambat laun karena dilepaskan di situ, dilepaskan di situ. Akhirnya berapa ratus tahun kemudian, tahun 1800-an atau kurang, dikenal sebagai tapir Panderman. Oke, beranak pinak ini sangat banyak dahulu sampai jadi hama. Karena prinsipnya kayak babi hutan. Nah, kita balik ke tahun 1997. Ada ini, hutan itu dialihfungsikan menjadi perkebunan di situ dia. Di sekitar itu kebanyakan di situ yang disebut dengan tetelan. Netel gitu, netel hutan, tetelan. Tetapi nggak berselang lama, 1999, hutan tersebut dikembalikan pada zona aslinya menjadi hutan, dan para penduduk itu tidak membuat lahan tersebut menjadi zona pertanian di beberapa tempat ya. Tapi di atasnya, di daerahnya Pak Mijo yang sebut tadi itu, hingga sekarang menjadi tempat perkebunan. Ditanami wortel, sayuran, dan macam-macam. Ada suatu kisah 1997 itu, satu ekor dengan kijang, ya, beberapa jam sebelumnya itu kijang masuk ke perkampungan, dan selanjutnya itu adalah tapir yang dikira sebagai babi hutan. Akhirnya kita tidak mengetahui nasibnya dan gimana waktu itu ya. Jadi tapir itu akhirnya menghilang dan tidak terkenal dan tidak dikenal. Akhirnya hingga hari ini tapir yang ada di Panderman, tapir gigi kuning, tapir pegunungan itu tidak masuk dalam pendataan. Dan akhirnya menjadi hama. Beneran menjadi hama waktu itu. Ada catatan dari Van den Brink itu akhirnya merusak tanaman dan lain-lainnya. Jadi masuk perkebunan akhirnya. Jadi gitu. Kota Batu mempunyai habitat satwa yang luar biasa, yaitu tapir Panderman.